Halo guys, bertemu lagi dengan Kinima, channel yang akan selalu menyajikan info menarik seputar olahraga, khususnya tinju dan MMA. Tidak mudah untuk menjadi seorang petarung UFC, apalagi untuk meraih gelar juara. Mereka harus menghadapi persaingan yang ketat dari segi keterampilan bertarung, hingga bagaimana mereka mampu menarik penonton sebanyak mungkin. Namun meskipun begitu, ada beberapa petarung yang memiliki keterampilan bertarung dan rekor yang sangat baik, namun nyatanya mereka tidak pernah meraih gelar juara. Mereka adalah raja tanpa mahkota di UFC. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Kinima Sports. Inilah 5 petarung hebat UFC tanpa gelar juara. Donald Cerrone. Donald Cerrone adalah pria kelahiran Maret 1983 yang berasal dari Amerika. Dia adalah seorang seniman MMA dan juga seorang mantan atlet kickboxer profesional. Memiliki panggilan Cowboy, dia bertarung di divisi kelas ringan dan welter di UFC. Dia adalah petarung dengan 23 kemenangan yang menjadikan itu sebagai rekornya untuk kemenangan terbanyak di UFC yang bahkan melampaui Georges St-Pierre, Michael Bisping, maupun Demian Maia. Bahkan Donald Cerrone melampaui Anderson Silva maupun Vitor Belfort untuk jumlah penyelesaian. Cerrone saat ini memiliki catatan total 16 penyelesaian di bawah Charles Oliveira yang menduduki ranking pertama dengan 18 penyelesaian. Cerrone sebelumnya bertarung untuk World Extreme Cage Fighting atau WEC, namun WEC akhirnya bergabung dengan UFC pada Oktober 2010. Sebagai bagian dari merger, semua petarung WEC juga akan bertarung untuk UFC, atau mereka secara resmi menjadi petarung UFC. Di periode 2013 hingga 2015, Cerrone membuat rekor dengan 8 kemenangan beruntun dan hingga kini, Cerrone telah bertarung sebanyak 36 kali. Dari ke-36 pertarungannya, Cerrone telah mengalahkan petarung-petarung besar seperti Charles Oliveira, Edson Barboza, Jim Miller, Eddie Alvarez maupun Ben Henderson. Namun, Donald Cerrone hanya memiliki satu kesempatan saja untuk title fight, yaitu saat melawan Rafael dos Anjos. Sayangnya, Rafael dos Anjos adalah orang yang telah menggagalkan impian untuk meraih gelar sabuk juara, dan juga telah memutuskan rantai 13 kemenangan beruntun menjadi 8 kemenangan beruntun. Cerrone tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk pertarungan perebutan juara lagi kemudian, dan 6 pertarungan terakhirnya dia menderita kekalahan dengan 1 no contest. Uriah Faber. Uriah Faber berasal dari Amerika Serikat yang berkompetisi di kelas bantam dan sebelumnya berkompetisi di kelas bulu. Uriah Faber juga merupakan pendiri dari tim Alpha Male, yaitu sebuah sasana bela diri yang merupakan perintis MMA di antara kelas yang lebih rendah. Tim Alpha Male juga telah melahirkan 3 juara UFC di antaranya TJ Dillashaw, Cody Garbrandt, dan Deiveson Figueiredo. Sebelum masuk UFC, Uriah Faber memiliki performa yang gemilang. Namun seperti Donald Cerrone, ketika WEC bergabung dengan UFC di tahun 2010, performa Uriah Faber kemudian menjadi naik turun. Uriah Faber memiliki total catatan dengan 35-11-0 dan pertarungan yang terakhir saat melawan Petr Yan pada 14 Desember 2019. Faber menderita kekalahan saat itu dengan tendangan knockout di ronde ketiga. Sebenarnya Uriah Faber telah mendapat 4 kesempatan untuk ajang perebutan gelar juara. Namun sayangnya Uriah Faber gagal untuk memenangkan keempat pertarungan tersebut. Pertarungan perebutan gelar juara yang pertama adalah saat melawan Dominick Cruz pada 2 Juli 2011. Dia mengalami kekalahan via unanimous decision dalam pertarungan 5 ronde. Setahun kemudian dia menghadapi Renan Barão untuk ajang perebutan gelar juaranya yang kedua. Namun lagi-lagi sama, dia mengalami kekalahan via unanimous decision setelah bertarung selama 5 ronde penuh. Akhirnya dia bertemu lagi dengan Renan Barão untuk yang kedua kalinya, untuk membalas kekalahan sebelumnya, sekaligus percobaan ketiganya untuk merebut gelar juara. Namun, kali ini lebih menyedihkan, karena dia mengalami kekalahan technical knockout di ronde pertama lewat pukulan. Pertarungan perebutan gelar juara yang keempat saat dia bertemu dengan Dominick Cruz yang kedua. Saat itu dia bertarung di bawah kartu Rockhold versus Bisping 2 di ajang UFC 199. Lagi-lagi, Faber menderita kekalahan via unanimous decision di 5 ronde pertarungannya.
Wanderlei Silva. Wanderlei Silva berasal dari Brasil dan dia keturunan Brasil Amerika. Sebelum berkarir di UFC, Silva bertarung untuk Pride Fighting Championship. Di Pride, tak ada yang mampu menyamai atau bahkan mengungguli rekor yang telah dia peroleh, yaitu kemenangan terbanyak, knockouts, mempertahankan gelar, dan kemenangan beruntun terpanjang dalam sejarah. Wanderlei Silva adalah mantan juara kelas menengah Pride dan juara turnamen Grand Prix kelas menengah Pride di tahun 2003. Wanderlei Silva memiliki gaya bertarung agresif yang berakar pada perkelahian jalanan, ditambah dengan elemen Muay Thai dan kickboxing yang dia peroleh saat dia berusia 13 tahun. Meskipun The Axe Murderer memiliki rekor luar biasa di Pride, namun nyatanya karir Wanderlei Silva di UFC tergolong singkat. Bahkan dari 12 total pertarungannya, dia hanya mendapat 5 kemenangan saja. Meskipun Wanderlei Silva adalah petarung yang sangat mengerikan dengan jejak yang luar biasa di Pride, namun saat dia berhadapan dengan Tito Ortiz saat memperebutkan gelar sabuk light heavyweight di Jepang, Silva mengalami kekalahan via unanimous decision. Total rekor pertarungan Wanderlei Silva saat ini adalah 35, 13, 1, dan 1 no contest. Josep Benavides. Josep Benavides berasal dari Amerika dan berkompetisi di divisi flyweight untuk UFC. Josep Benavides merupakan keturunan Meksiko dan bergabung dengan tim Alpha Male dengan pimpinan Uriah Faber pada tahun 2007. Dalam perjalanan karirnya, Benavides telah bergabung dengan Dream, WEC, dan yang terakhir UFC. Baik di Dream, WEC maupun UFC, Josep Benavides memiliki performa yang gemilang. Seperti petarung-petarung yang lain, saat WEC bergabung dengan UFC, Josep Benavides juga turut bernaung di bawah promotor MMA terbesar di dunia, UFC. Dalam 3 pertarungan pertamanya di UFC, Josep Benavides mampu memenangkan semua pertandingannya, hingga akhirnya dia dihadapkan dengan Demetrius Johnson 1 di ajang UFC 152 di bawah kartu Jones versus Belfort. Sayangnya, Benavides tak mampu memenangkan pertandingan. Saat itu dia kalah via split decision. Bahkan di pertarungan perebutan gelar yang kedua saat bertemu Demetrius Johnson yang kedua kalinya, Benavides justru mengalami kekalahan knockout melalui pukulan pada ronde pertama. Pertarungan perebutan gelar sabuk juara yang terakhir adalah saat melawan Deiveson Figueiredo II pada 18 Juli 2020. Josep Benavides mengalami kekalahan via rear naked choke di ronde pertama dan lagi-lagi dia gagal untuk mendapatkan sabuk juara. Sebelumnya, Josep Benavides juga telah dikalahkan oleh Deiveson Figueiredo saat pertemuan pertama mereka pada 29 Februari 2020. Dia dikalahkan dengan pukulan knockout di ronde kedua saat itu. Di pertarungan terakhirnya, Askar Askarov datang untuk menambah daftar kekalahan Josep Benavides menjadi 3 kekalahan beruntun saat mereka bertemu di UFC 259 pada 6 Maret 2021. Carlos Condit. Carlos Condit adalah pensiunan petarung MMA campuran Amerika yang berkompetisi di divisi welterweight di UFC. Sebelum di UFC, Condit bertarung untuk ajang promotor WEC. Carlos Condit melakukan debutnya di WEC pada 20 Januari 2007. Di WEC, Condit memiliki rekor sempurna dengan 5 pertarungan tanpa kekalahan sekalipun. Hingga akhirnya dia bergabung dengan UFC dan melakukan debutnya pada April 2009 saat melawan Martin Kampmann. Sayangnya Carlos Condit tidak mampu memenangkan pertarungan tersebut dan menerima kekalahan via split decision di pertarungan 3 rondenya. Setelah kekalahannya, Condit memenangkan 4 pertarungan beruntun di pertarungan-pertarungan berikutnya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Nick Diaz yang menggantikan Georges St-Pierre karena cedera lutut. Pertarungan itu adalah untuk memperebutkan sabuk juara interim dan Carlos Condit berhasil memenangkan pertarungan via unanimous decision. Sebagai pemegang sabuk interim, sudah menjadi kewajiban Condit untuk menghadapi Georges St-Pierre di ajang UFC 154 pada November 2022. Sayangnya, Condit tidak mampu memenangkan pertarungan. Condit kalah via unanimous decision. Setelah mengalami pasang surut di pertarungan-pertarungan selanjutnya, Condit mendapatkan kesempatan kedua untuk pertarungan perebutan sabuk juara divisi welterweight.
Saat itu Condit berhadapan dengan Robbie Lawler di ajang UFC 195, Lawler versus Condit. Robbie Lawler berhasil memenangkan sabuk juara via split decision. Di sisi lain, Carlos Condit mengalami 5 kekalahan beruntun di pertarungan-pertarungan berikutnya. Condit pun tidak mendapatkan kesempatan lain untuk pertarungan sabuk juara. Selama ini, Carlos Condit sudah mengoleksi 32 kemenangan dan 14 kali kekalahan dari 46 pertarungan. Nah itulah guys para petarung yang hebat namun tidak pernah merasakan sabuk juara di UFC. Menurutmu, adakah petarung hebat lainnya namun belum pernah menjadi juara? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa untuk like dan share videonya serta tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Kinimas Sports. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video lainnya.